Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur dan Bapak. Ya, selamat pagi. Mohon izin mengganggu waktunya. Kedatangan saya di sini bertujuan untuk meminta Ibu merefleksi dan mengevaluasi apa yang telah Ibu observasi pada kegiatan pembelajaran saya kemarin. Oh, iya. Jadi tujuan Bapak meminta untuk merefleksi ya Pak ya. Betul, Bu. Tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Betul. Mungkin seperti ini Pak De. Dari kegiatan pembelajaran yang telah Pak Dede lakukan waktu itu, kira-kira hambatannya ataupun kendala yang dialami oleh Pak Dede ketika pembelajaran, dari mulai pembukaan sampai misalkan ke penutup, kira-kira yang dirasakan oleh Pak Dede itu sendiri seperti apa? Baik Bu, dalam pembelajaran kemarin yang Ibu sendiri yang sebagai observer ke saya, yang saya rasakan itu pada pembelajaran saya kemarin itu saya belum mengoptimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh iya, jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Betul Bu. Nah, ketika dalam proses pembelajaran kira-kira yang belum optimal di diferensiasinya di segi apanya Pak Dede? Yang Pak Dede rasakan? Pada penggunaan media pembelajaran Bu. Oh, iya. Karena yang saya temukan di peserta didik saya itu belum sepenuhnya dapat menguasai penggunaan kata bahasa Indonesia yang baku. Oh, iya. Ya, berarti dari media ya Pak ya? Media pembelajarannya. Nah, selain media tadi yang membuat anak menjadi kurang mampu dalam menggunakan kata baku, apalagi Pak kira-kira yang hambatannya di sana? Mungkin konsentrasinya belum 100% karena saya baru beberapa tahun ini mengenal tentang model pembelajaran PBL, saya praktekkan pada kegiatan pembelajaran saya, dan mungkin peserta didik yang saya ampu sekarang itu masih belum terbiasa dengan model belajar seperti itu. Jadi kebanyakan itu masih terdiam dan masih menyimak gitu. Nah, karena sebelumnya tadi Pak Dede baru menggunakan misalkan ya PBL, baru tahu istilah berdiferensiasi. Sebelumnya itu Pak Dede menjelaskan dulu tidak langkah-langkah dari PBL itu sendiri kepada peserta didik Pak? Ya, tentunya saya pada pendahuluan saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran, kemudian apa yang akan dilaksanakan pada pembelajaran waktu itu, dan alhamdulillah ada sedikit peningkatan dari pembelajaran sebelumnya. Dari sebetulnya mungkin sudah ada peningkatan, sudah tapi ada. mungkin belum optimal ya Pak. Aja. Nah, ini nyambung lagi ke berdiferensiasi Pak ya. Betul. Yang Bapak lakukan di berdiferensiasi ini berdasarkan apa Pak? Apakah berdasarkan kontennya, prosesnya, atau produknya? Saya lebih ke proses mungkin Bu. Prosesnya. Oh, iya. Yang di prosesnya itu Bapak dalam pengelompokan peserta didiknya seperti apa Pak? Saya kelompokkan dengan heterogen Bu, berdasarkan daya serap siswa, kemudian berdasarkan jenis kelamin yang berbeda, tidak homogen. Oh iya. Jadi mungkin heterogen, tapi heterogennya dilihatnya dari daya serap daya serapnya. Berarti Bapak tidak mengelompokkan yang misalkan yang daya serapnya rendah semua. Tidak. Oh, iya. Saya campur itu. Oh, jadi Bapak sendiri mencampurnya saja gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau dalam segi media yang mereka terima apakah sama atau tidak tiap per kelompok itu? Kalau di muatan pembelajaran bahasa Indonesia sama Bu, karena saya menggunakan mind mapping waktu itu di pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencari informasi penting dalam satu buah teks non fiksi. Jadi pada pembelajaran bahasa Indonesia itu sama semuanya. Disamakan, diratakan ya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Dede menayangkan video ya? Betul, video. Nah, itu yang apa? Proklamasi dulu, kemudian yang awal itu saya
tayangkan dulu dampak dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Oh iya. Di mana lingkungan menjadi rusak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Nah, di situ saya pantik dengan pertanyaan sebagai persepsinya itu mengapa ini terjadi. Dan hanya mungkin dalam satu kelompok hanya 1 dan 2 orang Aktif. yang menjawab dan aktif gitu. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Dede tadi, karena hanya ada 1 orang atau 2 orang yang aktif itu kira-kira di mana segi ininya gitu sampai anak itu bisa seperti itu? Mungkin wawasan yang awalnya sudah tahu bahwa terjadinya lingkungan yang rusak itu karena tidak adanya kesadaran akan hak dan kewajiban. Ya, berarti tadi mungkin karena dikelompokkannya heterogen Iya, tadi ya Pak ya. heterogen tadi Bu. Iya. Betul. Nah, kalau yang di satu kelompok itu kan misalkan ada orang yang pasif ya Pak mungkin ya. Itu banyak yang pasif. Nah, kira-kira kenapa anak ini kok pasif gitu ya, Pak? mungkin karena yang pertama belum sepenuhnya menguasai konsep yang awal Bu. Tapi setelah saya jelaskan dengan menggunakan media, nah di tengah pembelajaran saya berikan evaluasi sedikit dengan self verbalisme, kemudian mereka jadi aktif gitu, tapi tidak 100% aktif. Tidak 100% lagi Tuh, aktif. tapi ada peningkatan dari awal ke tengah itu, dari awal pembelajaran di tengah itu sudah ada peningkatan. Dalam satu kelompok 5 orang itu, kalau di awal hanya 1-2, ini tinggal 1 yang tidak aktif. Tidak aktifnya. Betul. Nah, ya berarti saya sudah bisa menangkap ya hasil refleksi dari Pak Dede tadi karena kurangnya atau belum 100%-nya pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul. Kemudian baru mengenal si peserta didiknya baru mengenal model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, sehingga anak atau peserta didiknya menjadi ada yang beberapa orang yang kurang aktif dan pengelompokannya tadi kan yang secara heterogen ya Pak ya, tidak berdasarkan misalkan yang ini yang kurang di satu kelompokan, yang ini di ini gitu ya, campur gitu. Nah, kira-kira Pak Dede dari tadi yang sudah Pak Dede utarakan dari permasalahan-permasalahan yang sudah Pak Dede rasakan, kira-kira nih Pak, Bapak dapat melihat tidak bagaimana caranya kita untuk menangani hambatan atau kendala-kendala di proses pembelajaran yang Pak Dede rasakan seperti itu? Baik Bu, setelah saya rangkum, saya evaluasi sendiri, ternyata selama proses pembelajaran itu, yang pertama saya harus mengoptimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memadukan model pembelajaran yang bertujuan ke student center, sehingga siswa di kelas saya itu aktif semua. Kemudian yang saya temukan di lapangan itu, peserta didik saya itu kenapa pasif pada saat pembelajaran itu karena belum mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sehingga pada saat saya berikan media pembelajaran mind mapping itu mereka masih mencantumkan kata-kata yang singkat dan tidak baku, sehingga kata-katanya itu tidak efektif. Oh iya. Nah berarti ini juga menjadi ini ya hambatan juga ya anak tadi yang tidak baku ya. Iya, nah, betul. Pak Dede setelah misalkan tadi selain mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat anak lebih memahami atau bisa kata baku itu, apa yang akan Pak Dede lakukan gitu? Baik, yang saya lakukan mungkin pertama-tama saya gali dulu pengetahuan saya tentang EYD atau penggunaan PUEB ya Bu ya. Melihat dari PUEB itu atau pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru, kemudian saya pahami, dan setelah saya pahami baru saya berikan kepada anak-anak. Oh iya. Nah kalau misalkan tadi kan Pak Dede mempelajari dulu sendiri ya, kemudian diberikan kepada anak-anak contoh kata baku yang sesuai dengan EYD gitu ya. Nah selain itu, selain langsung diberikan contoh-contoh kata baku misalkan, ada lagi tidak yang akan Pak Dede lakukan? Misalkan seperti apa gitu ininya?
Mungkin akan membiasakan literasi, Bu. Oh, nah itu ya literasi. Literasi pada awal pembelajaran, kemudian membiasakan juga berbicara di depan kelas, menceritakan hal yang dia temukan selama di perjalanan ke sekolah. Mungkin nanti kedepannya akan saya lakukan seperti itu. Oh iya, jadi oke, saya bisa simpulkan ya Pak. Yang pertama mungkin tadi Pak Dede sendiri yang sudah menemukan solusinya ya Betul, Pak ya. betul. Nah, kira-kira nih Pak, setelah Bapak menemukan solusi, kapan akan dilaksanakannya perbaikan-perbaikan atau rencana-rencana yang sudah Pak Dede tadi rencanakan gitu? Sesegera mungkin, Bu. Kapan itu Pak? Mungkin besok, Bu. Kebetulan besok di hari Sabtu itu full pembelajaran saya, dan saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik lah, yang saya rasa lebih baik nanti dari yang kemarin. Mungkin akan saya terapkan di pembelajaran besok. Oh iya. Berarti kesepakatannya Bapak akan melakukan besok langsung perbaikan ya. Betul. Nah, kemudian rencana lagi Pak, setelah Bapak melakukan perbaikan, kira-kira nih Pak, Bapak mau memberikan lagi apa pengalaman-pengalamannya bersama saya? Tentu Bu, saya akan saya share dengan Share, teman-teman. ya. Kemudian nanti juga kan akan saya mintakan Ibu untuk mengevaluasi saya pembelajaran pada hari besok itu. Saya sudah ada peningkatan dari pembelajaran kemarin yang Ibu observasi atau belum. Oh, iya. Nah, Nanti mohon izin Ibu, siap, saya Pak. minta ke kelas kembali gitu. Iya, sama-sama Pak. Terus gini Pak, dari percakapan kita hari ini ya Pak, dari mulai awal tadi tujuan Bapak sampai Bapak merencanakan, kemudian aksinya kapan, kira-kira Bapak dapat menyimpulkan tidak percakapan kita hari ini? Baik Ibu, mungkin kesimpulan saya itu sedikit aja. Ternyata banyak sekali kekurangan saya dalam mengajar, dan dengan sharing seperti ini saya menemukan di mana titik-titik kelemahan saya untuk saya perbaiki, terutama pada penggunaan media, kemudian bahan ajar, kemudian bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran yang baik, yang berdiferensiasi, yang tujuannya kembali lagi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa, juga pembelajaran yang menjadi tujuan saya utama adalah supaya seluruh siswa itu aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelas tidak lagi student center tapi harus tidak lagi teacher center tapi harus ke student center. Mungkin itu aja Bu yang bisa simpulkan. Iya Pak De, mungkin pembicaraan kita di pasca observasi yang telah kita lakukan ya Pak ya, mudah-mudahan Pak Dede bisa merealisasikan rencana yang sudah Pak Dede rancang, kemudian nanti sharing kembali bersama saya gitu ya. Nah, setelah pembicaraan ini, perasaan Pak Dede tadi karena mungkin saya punya hambatan nih kemarin seperti ini, kekurangan seperti ini, setelah pembicaraan kita hari ini, bagaimana perasaan Pak Dede sendiri? Ya pastinya saya senang Bu, karena sudah dibimbing dengan teman-teman yang hebat. Iya, siap Pak Dede. Saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu yang udah mau mengobservasi di kelas saya dan juga memberikan evaluasi untuk pembelajaran yang saya lakukan. Iya, sama-sama Pak Dede. Saya juga mungkin ketika saya mengobservasi, saya sudah jelaskan ketika pro-observasi bahwa supervisi akademik ini akan berbeda dengan supervisi akademik yang telah kita lakukan. Jadi kita kemitraan gitu ya Pak ya. Jadi cuman kita sharing, nanti Pak Dede juga yang menemukan sendiri hambatan-hambatannya, Pak Dede juga yang menemukan sendiri solusi-solusinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kedepannya saya juga, Bapak juga menjadi lebih baik lagi demi masa depan anak didik kita. Ya. Terima kasih ya, Bu, sama-sama atas Pak Dede, terima Sama-sama, kasih. Pak Dede. Ya.